Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kokang Ngontai. Seperti biasanya, saya Koko dan Akang. kita mau update nih permasalahan kasusnya Vina dan Eki gitu loh. Iya. Tapi kan yang kita tahu sama-sama PK-nya kan ditunda sampai hari Jumat lagi ya, Iya. baru dilanjutin gitu loh. Nah, kita cuma mau melanjuti dari beberapa komentar teman-teman, ada yang meminta bahas masalah si Doji ya. STC yang katanya kok bisa tiba-tiba nongol di PKS Sakatatal. Iya. Tolong dibahas dong Kang, kenapa gitu kan. Iya. Terus gue juga bingung kan. Ya gue juga Kita- saat itu gue juga masih bingung tuh. Ya ini orang ngapain gitu kesini Iya, gitu. iya. Makanya kenapa kita kemarin kita utarakan gitu. Nah, akhirnya kita coba menyimpulkan ya kenapa Iya. siapa si Doji tersebut bisa datang ke PK-nya Sakatatal. Ada juga kan yang komen katanya nggak usah digoreng-goreng, mungkin niatnya baik katanya Iya, gitu. Ya bisa aja, kita juga boleh-boleh aja juga positive negatif. thinking gitu. Cuman nggak bisa gue positif masalahnya. Iya. Kalau dari rangkaian tuh gue nggak bisa positif gitu. Jadi kalau teman-teman bilang ngapain sih Kang digoreng-goreng kok gitu kan, ya mungkin dia niatnya baik kali, pengen ini segala macem, betul niatnya baik. Tapi yang gua nggak tahu niat dia itu baik untuk siapa. Kepentingannya apa maksudnya gitu kan? Ya baiknya untuk siapa dulu. Kalau Iya. dia baiknya sama kasus ini, ya oke. Tapi kalau dia baiknya sama Rudiana umpamanya, ya kan beda lagi, lain lagi ceritanya. Iya. Bener nggak? Pasti ada niat baik, kok yakin. Tapi Iya, niat iya. baik itu ke pihak siapa gitu loh. Jadi beberapa sumber kan gua disuruh cari sama Koko tentang si Doci ini kan. Ya. Dari beberapa sumber dari awal gua telah lagi si Doci ini ternyata sikapnya secara harfiahnya netral sih. Netral sih, sikapnya netral. Gua lihat dari beberapa sumber juga dia orang yang cuman kurang kerjaan aja sih kalau kata gue sih, lebih tepatnya sih gitu. Secara garis besarnya. Secara garis besarnya kesimpulannya itu. gitu ya. Iya kayak begitu. Secara niat untuk apa-apanya belum tahu. ya dari cara dialognya sih kayaknya dia juga kurang banyak paham tentang kasus ini juga. Pertama itu udah gitu cuma pengen membersihkan nama XTC terus sekaligus sambil menyelam minum air ngebersihin nama si Egiri Pra itu. Iya. Tapi kan agak menurut gue sih selain kurang kerjaan itu agak kurang logis sih. Sorry ya, bukannya gue negatif thinking banget atau tidak mau membuka pikiran gue nih. Iya. Tapi kan gue hanya melihat rangkaian peristiwanya, dia itu siapa sih sebelumnya gitu kan. Iya. Itu yang membuat gue kira netting gitu loh. Iya. Itu doang sih sebenarnya teman-teman. Karena kan kita pernah video dia bareng sama Pak Rudiana. Otomatis gue punya keyakinan dia itu pasti punya komunikasi atau punya koneksi lah ya gitu Iya. kan gitu dengan seputaran circle-nya mereka inilah intinya gitu loh. Dan dia kan terlihat netral nih. Iya. Dia kan terlihat polos nih katakan tadi kan. Iya. Justru itulah yang menurut gua dimainkan perannya di situ. Iya betul. Jadi tidak terlalu dicurigai gitu loh maksud gua. Tapi kalau kata gue kalau misalkan memang peluru, anggaplah si Doci ini sebagai peluru untuk pion. untuk mendistract pihaknya oposisi misalkan dari pihaknya Rudiana. Agak berat nih. Iya, si Doci ini dikirim untuk anggaplah pion untuk ngedistract pihaknya lawan pihaknya si Rudiana misalkan. Oke. Kalau kita kesana arahnya kan. Oke. Cuman lawannya ini yang dikirimnya nggak seimbang gitu. Kalau menurut gua. Kayak gua baca dari podcastnya si Kang Rudiana sama si Doci ini, gua perhatiin dia tuh emang ada mencoba memancing untuk menyimpulkan masalah ini. Cuman kan yang dipancing tuh kan bukan orang sembarangan. Iya. Dan di situ dipatahin langsung sama Kang Rudiana. Oh, kita tuh bukan siapa-siapa, kita Sama bukan Pak Rudiana. Pak Rudiana, Kang Dedi. Oke. Sorry. Dipatahin langsung sama Kang Dedi. Oke. Jadi kita sebagai netizen, sebagai orang biasa, kita nggak bisa menyimpulkan ini gitu ya. Walaupun mendekati kesimpulannya gitu. Si Kang Dedi ini tahu sesuatu yang mendekati kesimpulannya, tapi gua nggak bisa ungkapin itu gitu. Jadi di situ udah kepatahin lah, nggak bisa mancing lagi gitu. Iya. Oke, gue coba menjawab nih dari pendapatnya Akang ya. Mengenai kalau kata Akang bilang tadi, dia tujuannya jadi
peluru lah gitu buat Akang iya, tadi iya. kan untuk mendistract kasus yang sekarang ini terjadi gitu kan gitu loh. Terus menurut Akang tadi sekalipun menjadi peluru atau menjadi pionnya pun dia juga bukan siapa-siapa gitu kan. Dia tidak punya power apa-apa yang maksudnya yang bisa mengarahkan massa atau menggiring opini. Itu masalah kan tadi kan gitu. Sebetulnya gini Kang. Iya. Ini lah jatuhnya sih gue negatif lagi ya. Tapi gue coba ya ngomong ya. Gak apa-apa, gue yang positifin. Iya, oke. Iya. Emang sekarang ini orang-orang yang berada di lingkungannya Pak Rudiana emang orang berkaliber semua, pertanyaan gue, termasuk pengacaranya. Iya sih. Ya kan? Jadi dia aja yang sudah tahu dia bakal, ya gue nggak bisa memprediksi ya, cuman dugaan gue sih dia akan kalah gitu kan, gitu loh. Cuman yang arah-arahnya pun udah kesana sebetulnya, udah kecium bau-baunya gitu loh. Bau-bau kekalahan gitu ya. Cuman dia aja masih berusaha untuk melawan gitu loh, dengan kekuatan ada, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, istilah kasar, dengan kuasa hukum yang menurut gua nggak pengaruh banget gitu ya. Apa? Nggak berpengaruh banget gitu. Sebetulnya tapi sebetulnya lebih bukan ke arah sana sih sebetulnya, lebih ke arah ini kasus ini sebetulnya mau lu putar-putar bagaimanapun hanya permasalahan waktu sebetulnya menurut gua tuh Kang. Iya. Gitu loh. Istilah kasarnya gitu kan. Tapi kalau kita bicara tidak kuasa hukum tidak punya power atau apa, ya gue nggak bisa menilai itu, karena selama masih di dalam kebenaran, gue yakin sekelas maksudnya gini, Bang Tony juga awalnya kan tidak dikenal orang, tidak dikenal siapa-siapa, ya kan, tiba-tiba dia menjadi kuasa hukumnya Peggy, melawan dengan segitu kerasnya, tapi di jalan kebenaran menanglah dia di situ, dan dia akhirnya dikenal orang. Iya betul. Tapi karena dia di jalur yang benar, maksud gue. Di realnya ya. Nah, tapi kalau lu lawan arah, mau pengacara berkaliber aja juga. Nah, gua rasa sih pengacara berkaliber juga nggak mungkin mau sembarang ngambil kasus kan. Iya, berat juga ya. Benar nggak sih? Gitu loh. Apalagi pengacara yang menurut gua atau yang tadi Akang bilang juga nggak terlalu punya power lah gitu kan gitu. Iya. Menangani kasus yang berlawanan arah nih. Gitu. Dari opini masyarakat gitu kan, dari istilah kasarnya melawan ini banget lah, melawan arus lah. Iya. Itu sih Kang. Kalau Akang sendiri gimana pendapatnya? Kalau menurut gue sependapat juga sih sama Koko. Terus jangan dong. Jangan. Sependapat dari hal ini ya, apa sih kekuatan si, anggaplah si pihak terpidana sama pihak Rudiana gitu ya. Secara kekuatan memang lebih besar kekuatan para kuasa hukum terpidana secara power ya. Karena kita bisa lihat lah kaliber pengacara yang ikut sama Saka Tatal ini. Bukan pengacara yang main-main gitu. Bukan kaleng-kaleng lah ya. Bukan kaleng-kaleng. Nah, terus kita bicara dari sisi politik atau bukan politik sih, apa namanya, strategi lah. Strategi menangnya Pak Rudiana misalkan. Dia bermain banyak aspek, misalkan gue mainin juga nih rakyat jelata nih misalkan, kayak gitu ya. Kayak si Doci misalkan, gue bikin lu jadi spion gue. Lu seolah-olah gue buat jadi oposisi gitu, jadi berlawanan sama gue, tapi lu di situ buat informasi gitu. Cuman itu juga nggak terlalu kuat, karena yang digali itu bukan orang biasa juga. Orang bakal berpikir juga, ini orang secara historis, secara rekam jejak digitalnya ini orang pernah dekat sama Pak Rudiana gitu. Orang nggak bakal begitu gampang dengan percaya. Itu yang sangat disayangkan sebenarnya gua. Kenapa? Kalau emang umpamanya, tapi ya anggaplah emang tadi mungkin ya gua hanya berusaha sekarang nih mempercayai perkataannya Akang nih, yang artinya ya emang orang itu kurang kerjaan aja intinya gitu kan gitu. Karena menurut gua juga kayaknya sih Pak Rudiana tidak sebodoh itu untuk menaruh pion seorang Doci di situ, karena yang notabene dia tuh sudah disorot nih sekarang nih gitu loh. Meskipun di media belum banyak yang bahas ya, belum banyak yang bahas, dan nggak mungkin dibilang nggak kayaknya nggak mungkin, tapi lebih kayak bodo amat aja mungkin. Tapi menurut si Doci ini dia nge-branding dirinya sendiri, dia tuh tertarik atau terpanggil sama kasus ini karena terobsesi atau melihat Kang Deddy Mulyadi kayak begitu, jadi akhirnya wah gue pengen kayak dia nih. Tapi kan ada actionnya. Ya itu. Ya kan? Kalau cuma hanya untuk nimbung sana nimbung sini, mungkin buat dia apa yang dia lakukan sekarang itu sebagai bagian dari actionnya dia, caranya dia. Iya sih. Ya, sah-sah saja sih sebenarnya sih. Cuma nggak pengaruh gitu ya. Sah-sah saja.
kesannya lebih kayak nimbun, karena kan gini loh. Lu lihat sendiri videonya kemarin kan gitu. Nah, kalau teman-teman kita tampilin lagi videonya. Iya. Kalau kita boleh lihat itu posisinya itu kan dia cuman kayak datang sono, tidak ada kontribusi apa-apa, tiba-tiba minta foto sama Sakatatal beserta Putitin pada saat itu. Iya. Itu doang kan? Habis itu udah chattingan lagi gitu kan. Dia tapi masih sempat ngobrol sama Putitin sedikit. Gak lama Pak Murti datang, Pak Krisnamurti datang, ya kan? Maksudnya mungkin memberitahukan ke si Sakatatal bahwa Putitin, maksudnya ayo kita lanjut gitu kan. Terus dia udah langsung kayak nunduk, main HP udah diem. Bener nggak? Iya, betul. Perhatiin kan? Iya, betul. Iya sih, jadi kelihatan kelihatan ada kepentingan lain gitu ya, agak mencurigakan lah gerak-geriknya jadi menurut kan. gue sih, gue yakin kayak kuasa hukumnya Sakatatal juga kayaknya mungkin enggak, cuman mungkin karena mereka nggak fokus sana dulu, jadi ya ngomong kasarnya mau Doci itu emang benar kurang kerjaan kayak atau mau Doci itu emang buat laporan kayak silakan aja, gitu loh. Yang jelas fokus gue sekarang adalah gue membela Sakatatal. Tadi gue sempat nyari sih apa sih kecurigaan maksudnya biasanya kan kalau media sadar atau ngeh sama sesuatu hal yang agak janggal kan langsung cepet ya. Iya. Keyword itu cepet gitu maksudnya. Wah, langsung ketemu kata kuncinya gitu. Ini regulasi nggak banyak. Mungkin nggak terlalu mau ngangkat si Doci juga mungkin ya. Mungkin. Nggak mau terlalu ngangkat dia juga karena siapa sih gitu. Mungkin. Ada bikin riuh aja ntar gitu. Mungkin takutnya begitu. Tapi kan bukan media yang suka ngegoreng juga ya. Iya, cuma nggak ngeh mungkin media. Iya. Belum. Mungkin belum belum gitu loh ya, kurang lebih gitu deh teman-teman ya. Bagi teman-teman yang minta bahas kita tentang kenapa Doci ada di situ, sejujurnya belum ada statement pasti dari si Doci kenapa dia datang ke PKN Sakatatal. Tapi berdasarkan riset dari Akang yang lakukan, itu lebih mengarah ke kurang kerjaan atau mungkin dia ingin mungkin terobsesi kata Akang tadi menjadi bagian kayak ya maksudnya tim yang membela kebenaran lah itu mungkin. Karena dia juga secara nggak langsung relawan ya? Ya relawan. Secara nggak langsung dia tuh mengakui kalau terpidana yang sekarang mendekam ini bukan pelakunya. Iya. Itu aja sih. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue cuma bisa menyarankan bahwasan untuk Bang Doci sendiri menurut gue ya lebih baik fokus saja sama masalah-masalah yang sekarang lagi dihadapin oleh pejuang-pejuang kebenaran ini, ya kan, gak usah mikir kemana-mana dulu, apalagi mikirin Egy Ripra, karena menurut gue pribadi, lu ngapain ngurusin dia? Toh juga dianya posisinya juga masih aman-aman aja, kecuali dia udah dipanggil nih, jadi saksi nih, lagi sibuk jadi saksi terus nih, dicurigai nih, kan udah enggak. Jadi kalau Anda tiba-tiba kucuk datang ke tempat orang terus ingin klarifikasi bukan pada tempatnya lagi, ya kan, ngomongin si Egy Ripra, itu nggak nyambung sih maksud gua gitu loh, akan menaruh curiga orang gitu loh. Tapi gua nggak tahu niat Anda seperti apa ya, maksudnya apakah Anda emang benar berniat untuk membuat kita ini semua curiga kepada Anda karena ada sesuatu untuk pengalihan atau apa, gua nggak tahu. Tapi intinya kalau emang Anda benar merasa Anda itu ingin membela para pejuang kebenaran ini, ingin membantu menjadi relawan atau apalah gitu ya, intinya ya silakan aja ya sebetulnya gitu loh. Masyarakat juga pasti support aja sih sebenarnya. Intinya Anda tunjukkan etikat Anda yang benar, gitu kan. Jangan datang ke tempat orang terus depan media Anda juga depan kamera tiba-tiba nggak ngomong loh, dia datang nyamperin langsung bener nggak? Iya sih. Apa aja kan ngomong apa tadi? Ngomong dulu kayak apa kayak gitu kan, baru kita foto. Sebenarnya kita masih bisa masih bisa menafsirkan bahwasannya oh dia izin dulu, foto dulu bentar yuk. Izin foto ya. Gitu kan bisa. Kita foto dulu ya ini hari ini biar lancar apa gitu kan. Ini kan nggak ada omongan, meskipun nggak terdengar ya maksud gua. Tapi setidaknya kita masih bisa mengira ada istilahnya ada pembukaannya gitu loh. Nggak tiba-tiba kucuk-kucuk dari belakang langsung. Benar nggak? Iya. Itu aja sih. Jadi kalau teman-teman yang bilang jangan digoreng mah mungkin niatnya baik. Menurut gua ya gua nggak tahu hati orang, tapi menurut gua pribadi kalau niatnya baik tapi attitude-nya nggak baik kalau menurut gua. Secara attitude kena ya. Menurut gua pribadi sih, meskipun kadang ya ilah ribet banget sih Bang, orang cuma minta foto doang. Iya sih. Ya deh, teman-teman mungkin bener gua salah deh gitu kan. Gitu aja sih kalau gua. Iya, kalau secara attitude-nya harusnya ada kayak basa-basi, boleh gak minta foto kayak gitu. Iya. Secara etikanya kayak gitu. Kayak terkesannya kayak gimana gitu maksud gua. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kesimpulan Akang sendiri? Untuk si Doci ini ya, menurut gua kesimpulannya jadi atau bukan untuk Doci lah, maksudnya untuk
keseluruhan cerita tadi ya. Tadi cerita tadi cerita itu kayak kita memang dibuat miss secara kasat mata sama kejadian-kejadian yang salah fokus ya. Bukan ya, salah fokus ya, benar. Cuman kita kembaliin aja kepada niat beliau sama timnya Saka Tatal untuk hal yang baik. Semoga nggak ke distract aja sama si Doci itu aja sih. Karena kan emang mereka lebih berhak kan. Iya, maksudnya emang ini terbuka untuk umum juga. Emang siapapun boleh datang. Kita semua juga boleh datang untuk sono untuk melihat gitu kan secara langsung, secara live persidangan PK-nya Saka Tatal gitu. Emang terbuka untuk umum sih maksud gua. Cuman emang salah fokus aja gua. Kenapa nih orang ada di sini gitu kan. Hanya itu aja sebetulnya. Soalnya dia munculnya dengan hal yang misterius ya. Awal pertama kali muncul kan di tempatnya si Peggy kan. Tiba-tiba tuh truk tuh. Kan sempet rame juga kan waktu itu kan. Di live-nya tuh. Live-nya oleh salah satu TikTokers. Iya, gue pun pasti kayak gitu sih kok. Misalkan lagi nongkrong rame nih. Tiba-tiba ada satu orang muncul tiba-tiba gitu ya. Terus rame sendiri, ini orang kayak nyasar nih. Kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu ya, benar-benar. Mungkin gitu loh. Itu soalnya kemunculan dia kedua kali ya menurut gua. Karena gua enggak melihat sosok dia kan di awal kan gitu. Pada saat lagi di media itu diliput, tiba-tiba nongol dia dari belakang tuh, keluar sendiri. Nyamperin gitu loh rasanya. Gue kaget juga nih orang. Karena pasti salah fokus kalau orangnya ngeh aja. Tahu tuh Doci pasti dia ngeh. Itu anak STC dia pasti ngeh. Iya. Pasti ngeh gitu. Kalau orang yang enggak tahu mungkin orang pikir itu wartawan atau bagian atau orang dari sana gitu kan. Orang-orang sana kita enggak tahu gitu loh. Tapi karena gua ngeh sama mukanya, wah. Ini orang ngapain gitu kan gitu kan. Nongol kedua kalinya di tempat yang menurut kita kurang tepat gitu ya. Sebetulnya iya, tapi lebih ke kayak maksudnya ini kan kasus ini lagi begini kondisinya gitu ya. Terus notabene baik lagi dia itu siapa? Iya, betul. Gitu kan. Kaitannya dengan apa? Teman-teman udah kasih tahu gitu kan. Tadi gua juga udah ngomong berkali-kali itu. Nah, kehadiran dia itu akhirnya menimbulkan kecurigaan. Iya. Gitu loh. Oke, Kang? Oke, kok. Kita rasa cukup dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Seperti biasanya bagi teman-teman yang suka dengan konten kita, jangan lupa di komen, like, subscribe, and share. Saya Koko dan Akang. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.